Halo para pecinta film Donghua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Yosenji ataupun Tales of Demon. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Di lanjutan series ini kita diperlihatkan Nili melihat roh iblis Ratu Salju milik Jiun. Diketahui itu setidaknya memiliki 2 keterampilan tempur. Nili pun khawatir nantinya Jiun bukan lawan dari Nili. Sementara itu terlihat Raja Kota juga memantau Jiun. Ia pun heran sekarang Jiun mencapai 5 bintang perak. Terlebih lagi Jiun juga memiliki roh Ratu Salju. Diketahui itu lebih kuat daripada teman-temannya. Terlihat Raja Kota merasa ia terlalu sibuk bekerja dan mengabaikan Jiun. Ketika ia akan menemui Jiun, tiba-tiba saja Nili berjalan ke tempat Jiun. Hal itu pun membuat Izung marah kepada Nili yang beraninya ia menodai anaknya. Lalu Nili pun mendatangi Jiun. Kata Jiun, kita tidak akan bertemu di masa depan. Mendengar hal tersebut, Nili pun bilang keluarga bangsawan tidak mau berteman dengan warga biasa. Namun sebenarnya Jiun tak bermaksud seperti itu. Terlebih lagi Nili sangat baik walaupun ia sering mengganggu Jiun. Jiun pun tak masalahkan hal tersebut. Dikarenakan di mansion Raja Kota ia hanya bisa bicara dengan bibinya, termasuk Ning Er dan Nili. Dan ayah Jiun tak pernah mengizinkan Nili bersama Jiun. Sontak Nili pun menyalahkan Raja Kota yang membuat Jiun tak bisa bebas. Nili menambahkan bahwa Raja Kota bukan ayah yang baik. Namun Jiun tetap membela ayahnya dikarenakan dia Raja Kota yang melindungi kota Glory. Bahkan jika ayahnya tak peduli pada Jiun, Jiun harus tetap giat berlatih. Tapi Jiun pesimis dikarenakan kultivasi Jiun masih lambat. Di situ Nili pun tak akan membiarkan Jiun terus diperlakukan seperti ini oleh ayahnya. Terlebih lagi Nili pun tak akan peduli dengan Raja Kota. Raja Kota pun langsung marah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nili. Terlebih lagi Nili bilang tak usah khawatir dikarenakan ia tinggal dengan Jiun. Dikarenakan Raja Kota ingin Nili membantu mengatur formasi Arai. Nili pun menjelaskan tentang formasi Arai tersebut. Setelah selesai membangunnya, jika ada lebih dari selusin roh iblis, mereka tak akan bisa memasukinya. Mendengar itu, Jiun pun bilang tak heran jika ayahnya setuju dengan Nili. Nili juga menambahkan Raja Kota menjual anaknya kepada Nili. Sontak hal itu pun membuat Raja Kota marah dan ia tak setuju apa yang dikatakan oleh Nili. Terlihat Jiun juga bersedia jika Nili meminta apapun pada Jiun. Ia melakukan hal itu untuk kota Glory. Mendengar itu, Raja Kota pun bilang Nili ingin menipu Jiun. Dikatakan oleh Jiun bahwa sebenarnya ayahnya baik. Ditambah lagi, sebenarnya ayahnya ingin memiliki banyak waktu bersama Jiun. Namun, Jiun mengerti bahwa ayahnya adalah Raja Kota. Ayahnya juga menanggung beban di kota Glory. Terlebih lagi, mau bagaimanapun juga Jiun tetap menghormati ayahnya. Jiun juga menambahkan, kalaupun ayahnya menyalahkan Jiun, itu karena Jiun sendiri yang terlalu lemah. Jiun pun langsung berterima kasih kepada Nili. Dikarenakan Nili telah membantu kekuatan Jiun meningkat pesat. Terlihat Jiun juga memberi 3 permintaan pada Nili dan Jiun pun akan melakukannya. Hal itu pun membuat ayahnya terkejut. Dikarenakan Jiun mengatakan hal tersebut. Sontak Nili pun mendekati Jiun dan mengatakan ia berjuang selama hidupnya untuk kembali bersama Jiun. Nili juga membisikkan sesuatu bahwa ia menginginkan Jiun. Ternyata ia menginginkan Jiun untuk mengobrol dengannya. Nili juga heran kenapa pipi Jiun menjadi memerah. Sontak Jiun pun langsung saja menginjak kaki Nili dan ia pun langsung pergi. Sementara itu, Raja Kota yang melihat hal tersebut mengatakan bahwa Nili sepertinya orang baik. Terlebih lagi, karakternya pun tidak buruk. Berpindah kepada Raja Kota, ia merasa tak nyaman di sini. Dikarenakan sejak Nili tinggal di halaman Jiun, ia juga tak akan membiarkan Nili walaupun Nili sudah membantu pemasang Arai. Tak lama Presiden Guyan pun muncul. Kata Presiden ini mengenai kerjasama antara keluarga kerabat dan Guit Kegelapan. Presiden Guyan pun menceritakan tetua Shenming dan kelompok Guit Kegelapan menyerang Nili. Terlebih lagi mereka sudah diinterogasi. Namun Raja Kota pesimis bisa membuktikan hal ini dikarenakan tak ada bukti yang kuat. Presiden juga menambahkan bahwa keluarga keramat membeli obat mujarab. Diketahui itu untuk disalurkan ke Guit Kegelapan.
Tapi Raja Kota bilang tenang saja, dikarenakan Raja Kota akan membereskan masalah ini dan ia juga akan menyelidikinya. Terlebih lagi, kata Presiden, keluarga Keramat telah meningkatkan kewaspadaannya. Tuan Yeshio pun mengerti akan hal tersebut. Ia juga mengatakan tentang kekuatan keluarga Keramat dan juga Guild Kegelapan. Setelah hal tersebut, Raja Kota pun menjelaskan keadaan Kota Glory. Diketahui pertahanan Kota Glory semakin menipis, tapi Yeshio pun meyakinkan Raja Kota bahwa generasi muda seperti Nili bisa diandalkan. Namun Raja Kota bilang situasi kota berbahaya, ditambah lagi dengan keluarga Keramat yang bisa mengkhianati Kota Glory. Ia juga menambahkan bahwa serangan monster tidak tahu kapan akan datang. Di situ Raja Kota pun menyuruh untuk memanggil Yehan, yaitu anak angkatnya, dan itu untuk kembali ke kota dikarenakan ia sudah lama berlatih. Terlebih lagi, kata Yeshio, Raja Kota berniat menjadikan Yehan sebagai Raja Kota selanjutnya. Sedangkan masih ada Jiun yang kekuatannya tak kalah dari Yehan. Setelah hal tersebut, Tuan Yeshio pun mengatakan bahwa Ares sudah selesai sebagian dan bisa menunjukkan kekuatannya. Kemudian Raja Kota dan Yeshio pun menuju ke sana. Sementara itu terlihat Nili yang sedang mengatur Arai. Tak lama muncul Raja Kota dan Yeshio. Kata Nili, ini bukan formasi roh iblis, dan itu hanya sebagian dari formasi roh iblis. Namun kata Nili, ini bisa menahan pemula rank emas hitam. Sontak hal itu pun membuat Raja Kota geram. Terlebih lagi Raja Kota tersinggung dikarenakan Nili meremehkan kekuatan rank emas hitam. Namun Yeshio membela Nili bahwa ia hanya ingin menggambarkan formasi roh iblis ini. Kemudian Raja Kota pun ingin melihat seberapa kuat lingkaran sihir ini. Dikatakan oleh Nili, ini bukan lingkaran sihir, melainkan formasi pembunuh roh iblis. Ia juga bilang jika ia berhasil menghancurkan area ini, Nili harus menjauhi Jiun. Terlebih kata Nili, jika Raja Kota tak bisa menghancurkan area ini, Raja Kota tak boleh mengganggu Nili dan Jiun di masa depan. Yezong pun setuju akan hal tersebut. Sontak Nili pun memulai mengatur formasi, dan Raja Kota akan memperlihatkan kekuatan dari rank emas hitam. Terlihat Raja Kota langsung saja bergabung dengan roh iblisnya, dan kata Nili, roh iblis Raja Kota adalah termasuk roh naga teratas. Ditambah lagi itu juga sangat kuat. Namun kata Nili, yang ia hadapi adalah formasi pembunuh roh. Kemudian Nili pun mengeluarkan iblis beruang dan mengendalikannya. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. Ditambah lagi Nili juga mengeluarkan ulat air hitam. Diketahui iblis tersebut semua cairan yang dikeluarkan sangat beracun. Raja Kota pun berpikir mungkin hanya master roh legenda yang bisa menghancurkannya. Ia pun terkejut bahwa Arai ini bisa mengendalikan banyak roh, dan ia pun memuji Nili yang memiliki beberapa kemampuan. Di situ Raja Kota pun langsung berubah menjadi wujud terkuatnya. Kemudian terjadilah pertarungan sengit antara Raja Kota dan 3 iblis roh tersebut. Namun pada akhirnya Raja Kota pun berhasil dikalahkan. Dikatakan oleh Yeshio bahwa Raja Kota tak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi ia tetap kalah. Dan Nili sekarang ada di posisi yang tak terkalahkan. Yeshio pun menyuruh Nili menyudahi ini, tapi Nili pun tak mau. Dan ia juga tak akan menyerah sebelum Raja Kota mengakui kekalahannya. Yeshio pun mengatakan bahwa menantu dan mertua memang tak pernah akur. Diketahui kata Nili, ia bisa memanggil 10 roh iblis, dan ini hanya 3. Terlebih lagi ia pun sudah memberi kemudahan untuk Raja Kota. Namun Nili menyudahi ketika Yeshio bilang kalau Nili terus menyakiti Raja Kota, Yun juga pasti tak akan senang. Setelah hal tersebut, Nili pun menyudahinya. Di situ Nili pun menyuruh Raja Kota untuk mengakui kekalahannya. Namun kata Raja Kota, formasi ini sulit, tapi ia menemukan caranya. Sontak ia pun menarik kaki Nili dan bilang caranya adalah menangkap yang mengendalikan formasi ini. Terlihat Raja Kota juga memukul bokong Nili. Ia juga mengatakan ini karena Nili mulainya dengan kejam. Setelah hal tersebut, Nili pun pulang dalam keadaan kesakitan, dan Nili akan membalas ini cepat atau lambat. Sementara itu, ketika Yeshio akan bertanya soal Arai pada Raja Kota, justru Raja Kota pun malah tertawa terbahak-bahak.
dikarenakan bisa melihat Nili tertindas. Suara tertawa itu pun terdengar sampai ke penjaga, dan Tuan Yesio mengatakan ia belum pernah melihat Raja Kota tertawa seperti ini. Terlebih lagi, ia selalu serius untuk melindungi kota Glory. Dan ini berkat Nili yang membuat Raja Kota mengeluarkan sifat aslinya. Kembali pada Nili yang tiba-tiba saja didatangi oleh adiknya. Diketahui adiknya khawatir. Ternyata ada juga Ning-Er. Ning-Er mengatakan bahwa ia khawatir pada Nili. Ia juga baru mengetahui bahwa Nili pindah ke halaman rumah Jiun. Terlihat di situ Ning-Er membawa kue kukus untuk Nili. Tak lama Jiun pun muncul. Sontak hal itu pun membuat Nili salah tingkah, dan ia pun mengajak semuanya untuk masuk ke dalam. Diketahui itu untuk mengobrol. Namun tiba-tiba saja bokong Nili sakit kembali. Ia mengatakan ia baru saja dipukuli. Dan tentu saja ini ulah Raja Kota. Sontak Jiun pun mendatangi Nili. Terlihat ia pun menjadi khawatir, dan ia pun menyuruh Nili untuk pergi. Namun kata Nili ini salahnya. Ditambah lagi ia pun hanya tak percaya Raja Kota melakukan hal ini padanya. Lalu Nili pun bilang ia ingin pulang dan diobati. Ternyata Nili tak bisa mengobatinya sendirian dikarenakan itu di area sensitif. Sontak Nili pun meminta Jiun untuk mengoleskannya, tapi terlihat Jiun agak ragu. Sontak Ning-Er pun yang akan membantu Nili, tapi tiba-tiba saja Jiun juga akan membantu dikarenakan ini disebabkan oleh ayahnya. Kemudian mereka berdua pun membantu Nili masuk ke rumah. Terlihat Nili pun langsung berbaring dan langsung saja diobati oleh dua wanita tersebut. Setelah selesai, Nili pun ingat bahwa mereka berdua ini dulunya adalah teman baik. Namun di saat itu Jiun pun mengingat sejak saat itu hubungan pertamanya dengan Ning-Er retak. Berpindah kepada Nili yang mengatakan bahwa area ini sudah cukup untuk pertahanan istana kota. Ia juga memberikan kendalinya pada Yesio dan Jiun. Namun Nili tak mau memberikan kendali area ini pada Raja Kota. Kalaupun Raja Kota ingin, ia harus mendatangi Nili. Lalu terlihat kelompok Guild Kegelapan ada di istana. Terlihat mereka juga bertanya-tanya dari mana asal area tersebut. Bawahannya pun tak tahu, dan ia hanya mengetahui ada anak muda yang mengaktifkan area ini. Diketahui itu untuk mendesak Raja Kota. Mereka pun percaya diri bisa menghancurkan kota Glory. Terlebih lagi, ketua Guild Kegelapan mengatakan ini adalah waktu yang pas dan jangan sampai tertangkap. Kemudian kelompok Guild Kegelapan membuat formasi. Ternyata itu untuk melakukan troll Abbas. Setelah ia bangkit, mereka pun kabur. Terlihat terjadi kekacauan di istana. Lalu Nili yang melihat hal tersebut, ia pun menyadari bahwa ini pasti ulah dari Guild Kegelapan, yaitu pengalihan. Nili pun langsung memberitahu Jiun bahwa ini adalah serangan dari Guild Kegelapan. Terlihat Nili pun menyuruh Jiun membawa adiknya bersembunyi, yaitu di ruangan rahasia. Sementara itu Nili akan mengalahkan mereka memakai area pembunuh. Nili merasa Guild Kegelapan kali ini datang untuk mencarinya. Lalu Nili pun pergi memakai roh bayangan iblisnya. Di sisi lain, pasukan troll Abbas sudah mulai menyerang. Lalu pasukan istana pun bertarung dengan mereka. Terlihat Tuan Yesio juga ikut membantu pertarungan. Kemudian terlihat kelompok Guild Kegelapan sedang mencari Nili. Mereka pun harus segera menangkap Nili sebelum troll Abbas berhasil dikalahkan. Kembali pada Nili, ia pun menyadari bahwa Guild Kegelapan menuju kepadanya, dan ia harus cepat ke formasi area sebelum ia tertangkap. Sementara itu, dua orang dari istana diserang oleh Guild Kegelapan. Tapi orang dari istana tersebut berhasil bangkit dengan kekuatannya. Melihat hal tersebut, mereka menjadi ketakutan dan langsung kabur. Tapi Gong Liang tak membiarkan hal itu, dan ia pun langsung mengejarnya. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Tapi sayangnya salah satu orang dari istana terkapar. Terlebih lagi, Guild Kegelapan pun berhasil kabur. Kembali pada Nili yang akhirnya ditemukan oleh kelompok Guild Kegelapan. Di situ Nili pun menipunya dengan mengatakan di sini ada Tuan Yezong. Hal itu pun membuat ia takut. Lalu Nili pun dikejar-kejar oleh orang tersebut.
Terlihat orang tersebut heran kenapa Nili begitu cepat. Sementara itu, Tol Abbas terlihat menuju formasi pembunuh. Dikatakan oleh Nili memakai formasi hanya bisa menyebabnya. Terlebih lagi harus memakai cara yang luar biasa untuk membunuhnya. Kemudian Nili pun berhenti di tengah hutan, dikarenakan ia mengira orang yang mengejarnya sudah tertinggal. Namun tiba-tiba saja Nili diserang dari belakang. Saat itu Nili pun langsung bersembunyi. Sontak orang Guild kegelapan pun merasa pasti Nili belum pergi jauh. Kembali pada Nili, ia pun menyadari bahwa kecepatannya masih terlalu lambat. Lalu Nili pun keluar, tapi pada akhirnya ia pun dikejar orang itu kembali. Di situ Nili pun langsung menyerangnya menggunakan pedang meteor Dewa Petir. Hal itu pun membuat orang dari Guild kegelapan menjadi terkejut. Terlebih lagi, Nili tak bisa menggunakan kekuatan penuh dari pedang tersebut. Terlihat orang dari Guild kegelapan menjadi heran kenapa Nili memiliki kemampuan bertarung yang aneh. Tapi ia mengatakan bagaimanapun juga ia harus menangkap Nili. Dan ia pun mengejar Nili kembali. Dan itu sampai ke formasi Arai. Terlihat mereka pun saling menyerang. Lalu Nili pun merasa walaupun ia belum memasuki Arai, ia bisa mengendalikannya. Terlihat Nili pun langsung mengaktifkan formasi. Melihat hal tersebut, orang Guild kegelapan langsung menyerang Nili. Namun berkat serangan tersebut, Nili pun berhasil masuk dalam formasi. Jadi diperlihatkan Nili yang terbang ke atas formasi, dan ia pun mengalihkan binatang roh beruang. Lalu burung itu pun langsung menyerang orang dari Guild kegelapan. Sontak ia pun menjadi waspada, dikarenakan Raja Kota sendiri pun tak mampu menghadapi formasi ini. Lalu ia pun berniat kabur, namun Nili tak membiarkannya. Kemudian Nili pun mengeluarkan ular roh dan membelit orang Guild kegelapan tersebut. Dikarenakan ia tak punya pilihan, ia pun langsung menggunakan teknik rahasianya untuk lepas dari belitan ular roh. Dikatakan oleh Nili, amarah kekuatan tersebut bisa meningkatkan kekuatan. Namun setelahnya ia akan kehilangan akal. Kemudian terjadilah pertarungan dengan roh beruang. Terlebih kata Nili, amarah tersebut cukup merepotkan, tapi Nili bisa mengatasinya. Pada akhirnya orang dari Guild kegelapan tersebut berhasil dikalahkan. Setelah itu muncul dua orang di istana. Nili pun menjelaskan pria tersebut adalah Master Roh tingkat emas hitam. Diketahui ia dari Guild kegelapan. Terlihat Nili pun meminta untuk mengawalnya ke penjara. Lalu Gong Liang pun heran kepada Nili yang bisa menangkapnya. Terlebih pria tersebut ada di rank emas hitam. Tak lama Raja Kota pun muncul. Ia pun terkejut Nili bisa menggunakan formasi untuk menangkap orang dari Guild kegelapan. Lalu Nili pun memberikan kendali formasi Arai pada Raja Kota. Setelah itu Nili pun langsung pergi. Kemudian terlihat monster tersebut sedang mengamuk. Lalu Tuan Yeshio memancing ia ke formasi Arai. Terlihat monster itu pun masuk dalam formasi, tapi diketahui itu hanya untuk bisa menahannya untuk sementara. Di sisi lain, tetua keluarga Kong Ming menyuruh Tian Fei membuat 3 master tingkat emas hitam. Ternyata itu untuk membantu istana utama. Setelah hal tersebut, tetua pun pergi ke medan tempur. Sementara itu, ketua keluarga Keramat ia memberitahu kepada bawahannya bahwa ia tak ingin ikut campur dalam masalah yang terjadi di istana kota. Terlebih ia pun sudah mendengar bahwa keluarga Layu sudah mengirim bantuan ke istana. Namun ia menyuruh bawahannya untuk membawa 2 master roh, tapi tidak perlu menyerang. Kemudian terlihat para keluarga pun muncul. Mereka pun datang tepat waktu untuk membantu istana utama. Namun lubang tersebut harus cepat ditutup agar mereka tak terus muncul. Di sisi lain, Tuan Yeshio pun bingung, dikarenakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi monster di dalam formasi. Tak lama Nili pun muncul dan ia pun langsung saja memakai pedangnya untuk mengumpulkan petir dan menyerang monster tersebut. Kemudian Nili pun langsung maju dan menyerangnya dengan petir. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Namun terlihat Nili pun khawatir. Jika terus seperti ini, formasi Arai tersebut akan hancur oleh monster ini. Lalu terlihat Nili pun memisahkan pedang monster tersebut. Sontak Tuan Yeshio pun langsung menjauhkan pedang dari monster itu. Dikatakan oleh Nili selanjutnya ada serangan terakhir. Ia pun meminta Tuan Yeshio untuk menjauhkan semua orang.
Terlihat Nili pun mengayunkan pedang petir, tapi pedang tersebut menyerap kekuatan jiwa Nili. Terlebih kata Nili bahwa ia masih ada di rank perak bintang 5, dan itu tidak cukup untuk serangan ketiga kalinya. Tapi Nili pun memaksakan serangan tersebut, yang pada akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Namun setelah hal tersebut, Nili pun terkapar dan tak berdaya. Di sisi lain, pada akhirnya lubang troll dunia bawah berhasil ditutup. Sementara itu, Nili yang tak berdaya dibawa oleh Tuan Nishio. Terlihat tetua Guild kegelapan melihat Nili yang sedang dibawa. Lalu Guild kegelapan pun mundur. Kemudian tetua Guild kegelapan akan menyerang kembali nanti. Sementara itu, Raja Kota yang telah mengalahkan salah satu dari Guild kegelapan, ia pun menjadi terkejut dikarenakan orang tersebut mati seketika. Diketahui mereka dibungkam. Lalu terlihat tetua kelompok Guild kegelapan menjadi marah dikarenakan bawahannya gagal menjalankan misi. Sontak mereka pun akan dibunuh oleh rantai jiwa. Namun bawahannya membela bahwa ia gagal dikarenakan pada keluarga muncul. Terlebih lagi mereka tak bisa menemukan Nili. Pada akhirnya mereka pun dimaafkan. Dan nanti jelaskan saja pada tuan mereka. Sementara itu terlihat Nili pun terbaring tak berdaya. Dikatakan oleh Raja Kota ini disebabkan Nili terlalu berlebihan memakai kekuatan jiwa. Terlihat Xiaoyu pun sangat khawatir kepada kakaknya. Raja Kota pun menyuruh Yeshio mengambilkan daun rumput berkabut. Tapi Tuan Yeshio memperingati itu nanti akan menghambat Raja Kota naik ke tingkat legenda. Namun Raja Kota tak masalahkan hal tersebut. Lalu Nili pun dibantu oleh Jiun untuk meminum ramuan dari daun tersebut. Raja Kota mengatakan ia harus melepaskan putrinya. Lalu ia pun pergi bersama Xiaoyu. Di saat itu Nili pun bermimpi tentang ayahnya dan Jiun. Diketahui di dalam mimpi tersebut Nili pun ditinggalkan oleh keduanya. Lalu terlihat ada juga Ning Er yang mengatakan bahwa Nili sangat berharga untuknya. Di sisi Jiun, ia merasa kenapa Nili selalu mengejarnya, sedangkan ada Ning Er yang selalu ada untuk Nili. Ia pun mengingat saat Nili menyuruhnya bersembunyi, dan ia pun menyadari bahwa sebenarnya Nili telah masuk dalam hatinya. Namun ketika Nili bermimpi buruk, ia pun justru mengatakan nama Jiun. Hal itu pun langsung membuat Ning Er menangis. Terlihat Ning Er pun berbicara tentang perjuangan hidupnya yang menentang pernikahan dan keluarga keramat. Ia juga mengaku hanya Nili yang layak untuk dicintai sepenuh hati. Namun walaupun Jiun ada di pikiran Nili, ia tak pernah mengalah untuk mendapatkan Nili. Mendengar hal tersebut, Jiun pun ragu bisa mengatakan hal yang sama seperti Ning Er. Di pagi harinya, Nili pun terbangun dari mimpi buruknya. Tak lama Jiun pun muncul. Terlihat Nili pun mengucapkan selamat pagi pada Jiun. Akan tetapi Jiun pun marah kepada Nili dikarenakan Nili sudah lama tertidur. Dikatakan oleh Nili kekuatan jiwanya bisa pulih dengan cepat. Ia pun mengira ini pasti Raja Kota yang membuat kekuatan jiwa Nili pulih 80%. Lalu tak lama muncullah Ning Er. Sontak Jiun pun langsung mengatakan ia tak akan pernah memberikan Nili kepada Ning Er. Setelah hal tersebut, terlihat Raja Kota pun menyuruh bawahannya untuk membeli inti kristal iblis. Diketahui itu untuk memperbaiki Arai. Kalau tidak segera diperbaiki, Raja Kota pun khawatir orang-orang Guild kegelapan akan datang dan pergi seenaknya. Tak lama Yehan pun muncul. Diketahui ia untuk bertemu dengan Raja Kota. Terlihat Raja Kota pun memuji pertemuan Yehan. Terlebih Yehan pun sudah berlatih sampai di tingkat emas bintang 3. Ayahnya pun senang akan hal tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ia akan mengadakan perjamuan untuk Yehan. Terlihat di situ Yehan menanyakan di mana Jiun, dikarenakan ia akan memberi hadiah. Namun Raja Kota mengatakan Jiun sedang merawat Nili, dan untuk memberi hadiah itu bisa nanti. Raja Kota juga ingin melihat basis kultivasi Yehan. Sementara itu terlihat para penjaga sedang membicarakan Yehan. Diketahui baru saja muncul. Mereka juga memuji kecepatan kultivasi Yehan, yang mungkin saja menjadi jenis nomor 1 di kota Glory. Namun mereka juga membicarakan tentang Nili, dikarenakan Nili bisa menghabisi troll Abbas. Di sisi lain terlihat ayah dari Huyan, ia perlu menyuruh Huyan untuk pergi ke perjamuan.
Ia juga mengatakan untuk mendekati Yehan dikarenakan ia sangat berbakat. Namun terlihat Huyan justru malah memikirkan di mana sekarang Nili berada. Dan pada akhirnya Huyan pun akan pergi ke perjamuan. Namun ayahnya memperingati Huyan. Diketahui itu jangan mengacau di saat perjamuan. Sontak Huyan pun membela bahwa ia gadis cantik yang disukai semua orang. Sementara itu di sisi Ning-Er, ia pun lega dikarenakan sudah melihat Nili sadar. Namun ketika Ning-Er akan pergi, ia pun ditahan oleh Jiun. Jiun mengatakan bahwa ada perjamuan dan itu untuk menyambut Yehan. Ia pun meminta tolong kepada Ning-Er untuk menjaga Nili selagi ia pergi ke perjamuan. Sontak Nili pun mengingat di kehidupan sebelumnya Yehan tak pernah muncul. Dan Nili pun sangat penasaran kepada Yehan. Lalu Nili pun memutuskan pergi ke perjamuan bersama Jiun dan Ning-Er. Di sisi lain di perjamuan terlihat semua keluarga pun berkumpul. Kemudian Chen Jian pun langsung menyapa Yehan. Terlebih Chen Fei juga memuji kemampuan Yehan yang meningkat pesat. Namun Yehan tak begitu memperdulikannya. Tak lama Huyan pun muncul dengan kecantikannya. Hal itu pun membuat orang-orang langsung memujinya. Terlihat di situ Huyan langsung menyapa Yehan. Terlihat di situ Yehan memuji kecantikan Huyan. Namun justru Huyan mencari Nili. Di saat itu tiba-tiba saja Chen Fei membicarakan masa lalu ketika Huyan ingin menikahi Yehan. Sontak Chen Fei pun langsung diancam oleh Huyan dikarenakan berbicara tentang masa lalu. Terlebih Huyan juga menyebut tentang Nili di hadapan Chen Fei. Yehan pun langsung bertanya siapa Nili. Dikatakan oleh Chen Jian, Nili ada jenius baru di kota Glory. Dan itu pun membuat Yehan tertarik tentang Nili. Terlihat Chen Fei pun mengatakan bahwa Nili telah menggoda Ning-Er. Namun Huyan tetap membela Nili dikarenakan Nili jauh lebih baik. Terlihat para tamu menjadi heran kenapa Huyan justru membela Nili. Terlihat Chen Fei juga memprovokasi Huyan kalau Nili sudah tinggal dengan Jiun. Terlebih lagi Nili sedang mengajar Jiun. Namun Huyan pun membujukkan Chen Fei dikarenakan ia dipermalukan oleh keluarganya sendiri. Ditambah lagi Huyan juga tak peduli berapa banyak wanita yang Nili punya. Namun yang pasti ia akan menghajar Chen Fei kalau menyakiti Nili. Hal itu pun membuat Raja Kota memuji Huyan. Terlebih keluarga keramat dan keluarga Huyan saling berdebat tentang anak mereka. Lalu direktur pun menanyakan pada Raja Kota bagaimana keadaan Nili. Dikatakan oleh Raja Kota, Nili masih tak sadarkan diri dan Nili tak bisa menghadiri perjamuan. Hal itu pun membuat direktur khawatir dikarenakan Nili memaksakan kekuatan jiwanya. Terlebih lagi ia pun menjadi bingung. Ia bingung dikarenakan apa yang harus dikatakan pada keluarga Nili nanti. Namun tak lama Nili pun muncul bersama Ning-Er dan Jiun. Sontak para tamu pun memuji Nili yang bisa mengalahkan Telur Abbas. Lalu Nili pun disapa oleh Huyan. Terlihat Yehan juga menyapa Jiun. Jiun pun langsung saja memuji Yehan yang bisa mencapai tingkat emas bintang 3. Kemudian Yehan pun merasa Jiun sudah bekerja keras. Namun kultivasinya selalu tertinggal olehnya. Kemudian terlihat Yehan memberikan hadiah pada Jiun. Dan itu adalah gelang jada es. Ternyata itu memiliki efek besar pada kultivasi iblis roh salju. Terlihat di situ Jiun enggan menerimanya. Tapi Nili pun langsung saja mengambilnya atas nama Jiun. Terlihat di situ Jiun langsung saja memperkenalkan Nili pada Yehan. Sontak Yehan pun langsung menerima Nili sebagai teman Jiun. Terlebih lagi, Yehan juga menawarkan bantuan pada Nili di masa depan. Dan Nili berterima kasih akan hal tersebut. Terlihat di situ Nili juga memuji Yehan yang memiliki bakat yang luar biasa. Dan tak heran, Raja Kota pun ingin Yehan menjadi penggantinya. Namun Nili pun mengetahui bahwa tetua keluarga angin salju tak akan setuju jika orang luar yang memerisi posisi Raja Kota. Terlihat Chen Fei juga mengejek Nili yang datang ke acara perjamuan dengan copang camping. Sontak Nili pun langsung saja mengeluarkan pedang petirnya. Namun dikatakan oleh Nili ia tak bisa menggunakannya dikarenakan kekuatan jiwanya belum pulih. Terlihat di situ baju Chen Fei juga terbakar dikarenakan petir dari Nili.
Lalu ketika Chen Fei akan pergi, ia pun ditahan oleh Nili. Nili pun memberitahu bahwa keluarga Keramat tak terikat lagi dengan keluarga Ning Er. Nili juga mengancam jangan macam-macam terhadap Ning Er. Kemudian Ye Han pun menyinggung Nili dikarenakan ia telah mengeluarkan senjata di perjamuan. Terlebih lagi itu pun melanggar aturan dan Nili harus diusir. Tapi dikatakan oleh Nili sebenarnya Ye Han lah yang melanggar aturan. Nili pun mengatakan ia bisa datang ke perjamuan atau tidak itu tergantung raja kota. Hal itu pun membuat Ye Han cemas. Terlebih kata Nili, ia bahkan tak perlu minta izin pada raja kota dikarenakan Nili sudah mendapat dukungan dari tetua keluarga angin salju. Nili juga bilang bahkan 3 orang tua di sana harus memberi alasan. Sontak Nili pun langsung diserang oleh ketua keluarga Keramat. Namun untungnya Yezong melindungi Nili. Raja kota pun bilang kenapa ketua Chen Hong menganggap ini serius. Kalaupun menanggapinya sama saja dengan menggertaknya. Nili menyadari keluarga Keramat adalah musuh Nili dan mereka akan menunjukkan dirinya. Terlihat ketua keluarga Keramat juga menyadari bahwa raja kota sangat membela Nili. Ia bilang ia tak senang ada Nili di sini dikarenakan itu merusak keagungan istana utama. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa dikarenakan raja kota tak masalahkan hal tersebut. Lalu direktur juga menambahkan kalau Nili adalah tamu kehormatan asosiasi. Kalaupun Chen Hong ingin melakukan sesuatu pada Nili, ia harus bertanya kepada asosiasi. Hal itu pun membuat ketua keluarga Keramat menjadi geram. Terlebih lagi, ia pun diancam oleh junior. Dikatakan oleh ayah Huyan, pasti Nili memiliki hal yang luar biasa dikarenakan raja kota dan asosiasi melindunginya. Ia pun menunggu anaknya untuk mendapatkan Nili. Kejadian tersebut membuat para tamu heran kenapa justru Nili yang dibela. Dikatakan oleh Ye Han, ia pun mengerti maksud Nili. Namun ia pun bilang ia tak punya rencana tertentu dan ia hanya ingin membantu raja kota. Terlebih lagi hanya Jiun yang pantas menjadi raja kota selanjutnya. Sontak Nili pun merasa bahwa Ye Han ingin bermain-main dengannya. Nili juga menambahkan jika Jiun tak bisa menjadi raja kota, ia pun bersumpah atas nama leluhur Yeyen ia akan membuat istana kota utama terguncang. Tapi di sisi raja kota, walaupun ia sepenuh hati terhadap Jiun, tetap saja raja kota tak mau menikahi Jiun dengan Nili. Kemudian Jiun pun menyadari bahwa ia selalu ada di bayang-bayang Ye Han. Terlebih, ayahnya pun lebih memberikan semua perhatiannya kepada Ye Han. Kita diperlihatkan Nili merendahkan Chen Fei karena ia bodoh. Terlebih di situ juga Chen Fei diusir oleh Nili. Nili juga memprovokasi Chen Fei. Lalu Chen Fei pun pergi dikarenakan tak ada yang membelanya. Begitu juga dengan Ye Han. Namun Nili menyadari Ye Han ini sedikit cerdas dan ia tahu menempatkan posisi. Terlebih Ye Han juga ini sangat misterius dan Nili akan mengungkap jati diri Ye Han yang sebenarnya. Lalu Nili pun pergi dikarenakan ia menghindari Huyan. Berpindah ke keluarga Keramat, ayah Chen Fei menabok Chen Fei dikarenakan telah mempermalukan wajah keluarga Keramat. Terlebih Chen Fei juga berani memprovokasi Nili. Ditambah lagi keluarga Nili akan semakin berjaya dan ia khawatir keluarga Keramat tak menjadi salah satu dari 3 keluarga utama. Chen Hong juga mengatakan keluarga angin salju pasti mengirim orang untuk memantau kita. Dan ia pun menyuruh Chen Fei dan keluarganya menunda semua urusan. Chen Fei pun mengerti akan hal tersebut. Kemudian ketua keluarga Keramat ia pun tahu bahwa Nili adalah orang yang lebih merepotkan dari raja kota. Dan ia pun tak akan membiarkan Nili terus hidup. Lalu terlihat Nili sedang berkultivasi. Terlihat ia pun sedang berkultivasi di halaman rumah Jiun. Setelah selesai, Nili pun merasa teknik kultivasi spiritual surgawi sangat lambat. Terlebih lagi, raja kota pun akan menyerahkan posisi raja kota pada Ye Han. Sontak Nili pun bertanya-tanya kenapa tidak memberikan posisi tersebut pada Jiun sebelumnya. Namun raja kota mengatakan kekuatan Jiun masih lemah. Terlebih lagi setelah ibunya meninggal dan karakter Jiun yang lembut tak cocok menjadi raja kota. Raja kota menambahkan Jiun tak bisa bertindak kejam. Walaupun membiarkannya berhasil melakukannya, itu hanya akan menyakiti Jiun. Dan ternyata raja kota pun sengaja melatih Ye Han untuk menghindari Jiun ada di posisi atas.
Namun ini dibilang bahwa raja kota terlalu keras pada Jiun. Selain itu, jika Heian jadi raja kota selanjutnya, para tetua keluarga angin salju pun tentunya tak setuju akan hal tersebut. Sontak Nili pun menyadari raja kota mengabaikan Jiun supaya para tetua tak membantu Jiun menjadi raja kota selanjutnya. Dikatakan oleh raja kota bahwa itu benar. Walaupun Heian bukan keluarganya, namun keluarga angin salju adalah satu-satunya tempat untuk Heian. Terlebih raja kota juga harus berkorban, walaupun keluarganya yang harus merugi. Sontak Nili pun mengingat tentang kata-kata Heian dan mungkin saja Heian mewarisi tekad keluarga angin salju. Terlebih lagi, raja kota pun tak ragu untuk memberikan posisinya pada orang luar. Lalu raja kota pun berterima kasih pada Nili, dikarenakan Nili telah membantu Jiun meningkatkan kekuatannya. Nili juga bilang serahkan Jiun padanya. Namun kata raja kota itu tergantung persetujuan Jiun. Setelah hal tersebut, mereka berdua pun duduk di kantor raja kota. Di situ raja kota pun merasa apa yang telah dilakukan di sebelumnya. Ketua keluarga keramat pasti menjadi waspada. Terlebih lagi Nili pasti punya maksud tertentu. Kata Nili, walaupun mengirim orang untuk memantau mereka, mereka sudah bisa mengatasinya. Dan yang lebih penting, melindungi kota Glory daripada mencari bukti pemberontakan mereka. Terlebih dengan kejahatan keluarga keramat, keluarga besar pasti akan segera mengasingkan mereka. Dan di saat itu pasti ada serangan balik. Dan itu bisa mengungkap kejahatan keluarga keramat. Namun ini berpesan pada raja kota, dikarenakan keluarga keramat mengendalikan dinding barat, raja kota pun harus berhati-hati, dikarenakan mungkin saja mereka menggunakan kekuatan monster. Terlebih lagi ada guild kegelapan yang bekerja sama dengan mereka. Kemudian raja kota pun menyuruh Nili membawa Jiun menjauh dari pertempuran. Dan Nili pun berjanji akan hal tersebut. Berpindah kepada raja kota, terlihat ia berjalan menuju rumahnya. Tapi tiba-tiba saja Heian pun muncul. Di situ Heian pun ingin mengatakan sesuatu pada raja kota, yaitu ia berterima kasih dikarenakan raja kota sudah menganggapnya anak sendiri. Dikatakan oleh Heian, walaupun ia menyukai Jiun sejak kecil, Heian tahu ia tak pantas untuk Jiun. Tapi raja kota tak setuju akan hal tersebut. Lalu Heian pun bersedia, yaitu mengundurkan diri dari kompetisi raja kota. Dan Heian pun memberikannya pada Jiun. Terlebih lagi, Heian akan giat berlatih untuk menjadi tangan kanan Jiun. Setelah hal tersebut, Heian pun pergi. Mendengar hal itu, Yezong pun menjadi terkejut apa yang baru saja dikatakan oleh Heian. Terlebih Heian juga mengerti apa yang terjadi malam ini, kalau dia tak bisa menjadi raja kota. Namun raja kota tetap berharap pada Heian akan berubah pikiran. Di keesokan harinya, terlihat para murid di luar. Terlihat mereka membicarakan hal yang dilakukan oleh Nili di istana kota. Terlebih lagi tentang pemberontakan keluarga keramat. Dan ini konflik antara dua keluarga besar. Berpindah pada ketua Chen Hong, ia pun marah dikarenakan tetua Chen Ming ada di tangan Yezong. Dan jelas saja itu membuatnya tak bisa tidur. Namun tiba-tiba saja ada murid. Ia pun menawarkan Nili untuk menjadi pengikutnya. Dan ternyata itu adalah Tuan Longyo dari keluarga Aoyun. Terlebih ia juga di peringkat perunggu bintang 5. Nili pun tahu bahwa keluarga Aoyun adalah salah satu dari 7 keluarga besar. Terlihat di situ Nili pun mengatakan bahwa ia tak tahu tentang keluarga Aoyun. Sontak Longyo pun menduga bahwa Nili ini mungkin lebih terkenal darinya. Lalu ia pun menanyakan nama Nili. Tapi Nili pun menjawab apakah ia tak pergi ke perjamuan. Kemudian Longyo menyadari jika Nili menghadiri perjamuan. Dan jelas saja Nili bukan orang biasa. Lalu Nili pun bertanya keluarga mana yang Longyo ikuti. Ternyata ia lebih dekat dengan Chen Jian dari keluarga ilahi. Setelah hal tersebut, Longyo pun menjadi heran. Terlebih Nili pun bertemu dengan Chen Jian di perjamuan. Setelah itu, terlihat Piao dan Du Zhen mengatakan bahwa mereka bosan di akademi ini dan mereka ingin latihan. Sontak Nili pun mengetahui tempat untuk latihan. Tapi dikarenakan tempat tersebut dibangun oleh para pendahulu, tempat itu ditutup. Diketahui tempatnya dekat dengan istana utama. Terlebih lagi, mereka bisa pergi ke sana dan menjelajah tempat tersebut. Dikatakan oleh Nili bahwa sebenarnya tempat tersebut ditemukan oleh Tuan Yemo. Dan itu ditinggalkan oleh orang yang sangat kuat.
Tak lama Ning Er pun muncul. Sontak para murid pun terpesona oleh Ning Er. Di saat itu Nili pun langsung menyapa Ning Er. Hal itu pun membuat para murid jenius lainnya kesal terhadap Nili. Lalu Nili pun memberitahu kepada Ning Er bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat dan Ning Er bisa ikut. Kemudian Ning Er pun duduk di sebelah Nili dan ia pun mengobrol dengan Nili. Setelah hal tersebut, Chen Jian pun muncul. Ia pun langsung saja membisikkan pada Nili bahwa ada mata-mata dari keluarga keramat. Diketahui itu sedang mengawasi Nili di sini. Dan Nili pun mengerti tentang hal tersebut. Terlebih lagi, Chen Jian juga menanyakan kenapa mereka bisa sangat kuat dalam waktu cepat. Dikatakan oleh Nili bahwa Akademi Shenglan mempunyai metode kultivasi baru dan Chen Jian bisa mencobanya. Setelah hal tersebut, tiba-tiba saja muncul Yehan yang sepertinya ada urusan dengan Nili. Sontak Chen Jian pun menawarkan bantuan pada Nili. Namun Nili mengatakan ia bisa mengatasinya. Kemudian terlihat Yehan menyuruh Nili keluar bersamanya. Terlihat di lapangan akademi, Yan pun mengatakan ia tak merestui hubungan Nili dan Jiun. Nili pun menjadi heran kepada Yehan. Terlebih lagi ketika di perjamuan, Yehan tak menunjukkan wajah seperti ini. Dikatakan oleh Yehan, ia melakukan itu untuk menjaga nama baik keluarganya. Terlebih lagi, dikarenakan Nili bilang ia ingin menjadi raja kota, Yehan akan mengajarinya. Sontak Yehan pun mengeluarkan arbon naga emas. Hal itu pun membuat Nili terkejut. Terlebih kekuatannya tak kalah dengan naga bumi hitam milik raja kota. Kemudian Nili pun mengatakan ia ingin tahu kekuatan Yehan. Nili pun langsung saja bergabung dengan roh iblisnya. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk bertarung. Kemudian terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Terlihat Nili langsung menghindarinya. Terlebih serangan Yehan ini tak mudah untuk ditahan. Di sisi Yehan, ia pun terkejut pada Nili yang bisa menghindari serangan darinya. Sontak keduanya pun melancarkan serangan dari jauh. Itu membuat mereka berdua cukup terluka. Terlihat Nili pun menyadari ledakan Yin Yang akan jauh lebih kuat jika terkena api. Sementara itu, Yehan heran kenapa Nili begitu kuat, bahkan memiliki kekuatan setara dirinya. Ia pun merasa Nili pasti akan menjadi spiritual iblis legenda lainnya di kota Glory. Dan Nili bisa menjadi raja kota selanjutnya. Dan Jiun akan menjadi milik Nili. Di saat itu, Yehan pun langsung mengingat tentang keluarga angin salju yang selalu tak setuju dengannya. Dikarenakan Yehan ini adalah orang luar. Yehan pun langsung menjadi marah dan tak akan membiarkan semuanya jatuh pada Nili. Di saat itu, terlihat Yehan pun langsung saja berubah ke dalam wujud mutasinya. Dikatakan oleh Duze bahwa itu merupakan wujud mutasi yang dikatakan oleh Nili. Terlebih setelah perubahan, kemampuan iblis akan meningkat pesat. Namun di sisi Nili, ia tahu bahwa bentuk seperti itu ternyata wujud seperti itu yang tak bisa lama. Kemudian terjadi bentrokan di antara mereka. Terlihat Nili pun merasakan dampaknya. Setelah hal tersebut, terjadi kembali pertarungan di antara mereka. Namun terlihat Nili menggunakan teknik gravitasinya untuk mengalahkan Yehan. Terlebih Duze pun mengetahui bahwa Nili bisa menyeimbangkan serangan. Diketahui itu agar bisa memukul Yehan. Ditambah lagi Nili pun memukulnya di bagian paling lemah dari armor naga emas. Sontak Nili pun menyuruh Yehan untuk mengakui kekalahannya. Terlebih lagi para murid pun membicarakan tentang Nili yang bisa mengalahkan Yehan. Dan ternyata itu berkat strategi bertempur yang dimiliki oleh Nili. Terlihat Yehan pun terpercaya ia dikalahkan oleh Nili. Namun ia pun mengatakan bahwa ia tak akan melepaskan Nili begitu saja. Lalu Nili pun memperingati lebih baik Yehan menyerah saja. Kalau tidak, ia akan mengantarkan Yehan ke kuburannya. Kemudian setelah hal tersebut, Yehan pun pergi. Terlihat Duze pun yakin bahwa tidak diragukan lagi jenius pertama di kota Glory akan jatuh pada Nili. Setelah itu, terlihat Yehan pun berada di hutan. Ia pun sedang mengobati lukanya. Dan tiba-tiba saja muncul Guru Shen. Guru Shen pun langsung memprovokasi Yehan yang seperti anjing liar. Ditambah lagi, Yehan pun rela memberikan posisi raja kota pada orang lain. Lalu Guru Shen pun menawarkan bantuan pada Yehan, yaitu untuk mengambil posisi raja kota berserta Jiun. Terlebih lagi, Guru Shen juga membisikkan kembali pada Yehan. Bagaimanapun juga, Yehan hanya anak angkat dari Yezong. Hal itu pun membuat Yehan geram dan mengancam Guru Shen.
Ditambah lagi, Gurusen pun meyakinkan hanya keluarga keramat dan guit kegelapan yang bisa membantu Yehan, dan itu untuk mengambil posisi Raja Kota. Ditambah lagi, Gurusen tak takut pada Raja Kota. Terlebih lagi, Yejong pun belum menemukan bukti untuk menangkap keluarga keramat. Tapi Yehan mengatakan kalau ia Raja Kota, ia tak butuh bukti. Namun lagi-lagi Gurusen pun memprovokasi Yehan, dikarenakan sekarang Yehan bukan Raja Kota. Gurusen juga menambahkan bahwa tetua keluarga angin salju tak setuju dengan Yehan. Di saat itu Yehan pun mengingat bahwa memang tak ada yang setuju dengannya, dan pada akhirnya ia akan bekerja sama dengan Gurusen. Tapi Gurusen mengajak berbicara di tempat lain. Sementara itu terlihat Nili ada di runtuhan kuno, dan itu dekat istana utama. Setelah selesai mengeceknya, Nili pun bersama yang lainnya akan pergi ke sana. Namun mereka tak bisa masuk ke sana dikarenakan ada segel yang kuat yang menahannya. Terlebih lagi Nili pun tak mengetahui cara menghancurkan segel tersebut. Ditambah lagi mereka hanya harus bekerja keras. Bahkan dikatakan oleh Duze, Tuan Yamo sendiri tak bisa menembus segel ini. Di saat itu Nili pun menyadari mungkin ia bisa menebak teknik penghancurnya. Diketahui itu setelah mendengar penjelasan Jiho di kehidupan sebelumnya. Tak lama tiba-tiba saja Piao akan pergi. Namun ia ditahan oleh Nili, dan ternyata Piao sedang dicari oleh Xiaoshu. Ditambah lagi keduanya saling menyukai. Dan ternyata Nili mengetahui bahwa mereka berdua akan bersama di masa depan. Lalu Xiaoyu memperkenalkan dirinya dan juga sebagai tunangan dari Piao. Kemudian Nili juga mengajak Xiaoshu pergi ke suatu tempat. Lalu mereka semua pun akan masuk ke tempat tersebut. Lalu Nili pun menyadari bahwa di sini ada hukum ruang. Ditambah lagi sangat sedikit Master Roh Iblis yang menguasai dua hukum malam ini. Terlihat Nili pun mencoba menyentuh pelindung tersebut, tapi dikatakan oleh Piao sedari kecil tak ada yang bisa menembus perisai ini. Hal itu pun membuat teman-teman yang lainnya menertawakan Piao. Terlebih kata Nili, kita bisa menghancurkannya selama ada yang punya kekuatan di atas legenda. Di situ Nili pun mengatakan ia hanya punya keyakinan menghancurkan segel sebesar 10%. Tapi Nili bisa menghancurkannya. Namun ternyata Nili harus mempelajarinya terlebih dahulu. Sontak Nili pun menyadari bahwa ia jauh lebih baik, dan itu semua berkat Nili. Terlihat Ning'er juga mengatakan bahwa Piao sangat baik, dan Xiaoshu berani bilang orang yang dia suka. Kata Xiaoshu, tadinya keluarga mereka tak setuju, tapi dikarenakan Piao menunjukkan bakat yang luar biasa, ia pun menyukai Piao. Kemudian terlihat Nili memasuki pelindung memakai roh bayangan iblisnya. Ia pun melihat ada pola yang berkaitan dan juga pola yang tidak bisa dipahami. Sontak Nili pun memanjat tiang, dan ia pun tahu cara membukanya. Kemudian satu demi satu segel dibuka, dan pada akhirnya mereka semua pun bisa masuk. Ketika di dalam ternyata ada sebuah dunia yang misterius, dan ternyata itu merupakan ruang yang diciptakan oleh orang yang kuat. Terlebih mereka bisa kembali ke dunia nyata dengan memakai batu roh, yaitu dengan mengaktifkan susunan teleportasi. Lalu tiba-tiba saja mereka menyadari ada yang mendekat, dan ternyata itu adalah segerombolan monster yang berbentuk manusia. Diperlihatkan dikatakan oleh Nili itu adalah hantu merah. Kemudian Nili dan yang lainnya langsung kabur dikarenakan menghindari hantu merah tersebut. Diketahui mereka adalah makhluk predator yang bergerombol. Jika tak cepat pergi, Nili dan yang lainnya akan dikepung. Lalu dikarenakan Nili tak bisa terus lari, ia pun menghabisi hantu merah dengan kekuatan roh iblisnya. Namun tanpa diduga, Nili justru dikepung oleh mereka. Terlihat Duze yang melihat hal tersebut, ia pun melihat membantu Nili. Namun Nili memberitahu untuk menyerahkan ini padanya. Kemudian Nili pun menghabisi satu persatu dari mereka. Terlihat Duze dan Lao yang melihat hal tersebut heran kepada Nili yang bisa mengalahkan mereka. Di sisi Nili, ia pun tak bisa terus seperti ini, dikarenakan pada akhirnya ia nanti kembali terkepung. Sontak Nili pun kembali bersama teman-temannya yang sedang berlari, dan terlihat di depan mereka ada cahaya, dan ternyata itu adalah cahaya dari monster Behemoth. Terlebih kata Nili, ia adalah monster yang sangat berbahaya. Nili pun menyarankan untuk langsung berlari ke arah cahaya tersebut. Diketahui bahwa Behemoth adalah musuh bebuyutan dari hantu merah, dan mereka akan lebih aman di sana.
Dan ternyata monster Behemoth itu sangat lambat dan mereka hanya harus menjaga jarak. Kemudian mereka semua pun setuju akan hal tersebut. Sesampainya mereka di sana, terlihat hanya ada cahaya. Dikatakan oleh Nelly bahwa monster Behemoth bisa menyembunyikan diri dalam kegelapan. Mereka pun harus menahan nafas diam-diam. Dan benar saja, monster tersebut memakan satu persatu hantu merah tersebut. Namun tanpa diduga, Xiaosu menghela nafas, yang menyebabkan ia akan dimakan oleh Behemoth. Sontak Piao pun terbang untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya Piao pun berhasil menyelamatkan Xiaosu. Namun pada saat Piao akan diserang, Nelly pun langsung menyelamatkan Piao dengan serangan ingangnya. Kemudian terlihat Xiaosu dibawa oleh Piao dan lari bersama yang lainnya. Sementara itu terlihat Nelly dan Ning Er bertarung dengan monster tersebut. Sontak Ning Er pun langsung menggunakan kekuatannya untuk melawan monster Behemoth. Namun ia heran pada Nelly yang bisa terus menggunakan kekuatan tempurnya. Di saat itu Ning Er belum menjadi lengah dan ia pun terbelit oleh lidah monster tersebut. Terlihat kekuatan Ning Er diserap olehnya. Di saat itu Ning Er pun merasa bahwa ia sudah berakhir. Ia pun langsung mengingat bahwa memang tak pernah bahagia. Namun sejak Nelly muncul di kehidupannya, ia mengerti tentang arti hidup. Di saat itu Nelly pun mencoba menyelamatkan Ning Er dan memberitahu Duze bahwa ia bisa menyelamatkan Ning Er tanpa bantuan dari teman-temannya. Sontak Nelly pun menyerang monster tersebut dengan ledakan ingangnya. Dan pada akhirnya ia pun berhasil menyelamatkan Ning Er dan membawanya menjauh dari monster tersebut. Lalu Nelly pun khawatir tak ada kekuatan jiwa yang cukup untuk membawa Ning Er keluar dari sini. Kemudian tiba-tiba saja tubuh Nelly bercahaya. Dan ternyata itu adalah sisa buku waktu. Dan pada akhirnya Nelly pun mengerti sesuatu. Terlihat Nelly pun langsung menggunakan kertas tersebut untuk menghabisi monster Behemoth. Monster itu akan menimpa Nelly dan Ning Er. Setelah monster itu terjatuh, Duze dan yang lainnya langsung mencari Nelly di sekitar monster tersebut. Pada akhirnya Duze pun menemukan Nelly dan Ning Er. Terlihat Ning Er tak sadarkan diri dengan posisi yang mantap di dekat Nelly. Lalu dikatakan oleh Nelly hujan bisa menutupi bau mereka dari hantu merah. Terlebih lagi mereka akan aman sementara waktu. Kemudian ketika Nelly dan yang lainnya berjalan, ternyata tanpa diduga ada yang mengambil mayat Behemoth. Piao mengatakan bahwa ada yang aneh. Setelah itu Xiaosu pun terbangun dari pingsannya. Namun Xiaosu justru memarahi Piao. Piao pun menjelaskan bahwa ia telah menyelamatkannya. Sontak Xiaosu pun langsung mengingatnya dan ia pun langsung berterima kasih pada Piao. Tak lama Ning Er juga terbangun. Ia pun terkejut nemplok di badan Nelly. Namun Nelly pun menjelaskan bahwa tadi Ning Er tak sadarkan diri. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Di saat itu Nelly pun bertanya-tanya kenapa monster ada di dimensi ini. Dan pasti ada rahasia besar disembunyikan di sini. Terlihat Nelly pun memberitahu bahwa kita harus menjelajah lebih dalam dan menemukan batu untuk kembali. Terlihat ada sebuah desa di depan Nelly dan yang lainnya. Kemudian Nelly dan yang lainnya menuju ke sana. Ketika di perjalanan, Nelly pun meminta maaf pada Ning Er kalau ia melakukan sesuatu yang mendesak. Terlebih ia pun menjadi dilema dikarenakan ia punya hutang cinta pada Jiun dan Ning Er. Setelah hal tersebut, hujan pun reda. Nelly pun menjadi khawatir akan dikepung hantu merah kembali. Dan Nelly harus mempunyai cara. Kemudian Nelly pun mempunyai cara, yaitu menangkap hantu merah menggunakan botol kristal dan mengumpulkan sebagian darahnya dalam botol. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk melakukannya. Tak lama Piao lah yang pertama melapor pada Nelly bahwa ia telah mengumpulkan darah hantu merah, disusul oleh yang lainnya. Kemudian Nelly pun mengukir mantra dalam botol, dan ternyata itu bisa membuatnya menjadi botol ledakan darah. Terlebih kata Nelly, cara menggunakannya jangan sampai jatuh ke bawah tanah. Di saat itu hampir saja Piao menjatuhkannya. Setelah hal tersebut, tak lama segerombolan hantu merah pun muncul. Sontak Nelly pun langsung mencoba bom kristal tersebut. Terlihat segerombolan hantu merah langsung terkapar. Kemudian tanpa disengaja teman Nelly menemukan sesuatu dekat hantu merah. Dan ternyata itu adalah kristal darah merah. Diketahui bahwa kristal tersebut aneh.
Dan ternyata itu bisa menghasilkan kekuatan tak terbatas. Dan tak heran hantu merah ini sangat ganas. Terlebih kata Nili, ini adalah sesuatu yang langka, dan itu untuk seorang master roh iblis legenda. Ditambah lagi, ini bisa meningkatkan kekuatan jiwa. Dan Nili pun menyuruh semuanya menyiapkan lebih banyak botol ledakan darah. Kemudian terlihat segerombolan hantu merah menuju Nili dan yang lainnya. Sontak mereka semua pun dibom oleh Nili dan yang lainnya. Setelah hal tersebut, Nili dan yang lainnya pun mengambil kristal merah darah. Setelah cukup, Nili pun akan memulai pemurnian. Terlihat Nili pun mencampurkan sesuatu di pemurnian. Pada akhirnya terbentuklah kristal merah darah yang sudah dimurnikan. Nili pun langsung saja membagikannya pada yang lainnya. Dan benar saja kekuatan jiwa menjadi lebih kuat dalam sekejap. Lalu tak lama mereka pun melihat titik cahaya yang terbang. Duze merasa itu adalah monster. Lalu kata Nili, jika ingin kembali kita harus pergi ke sana. Ketika di perjalanan mereka pun melihat sesuatu. Kemudian Nili dan yang lainnya akan memeriksanya. Tapi ternyata hanya Nili sendiri yang akan memeriksanya. Sementara itu yang lainnya akan tetap di sini. Terlihat Nili pun melihat sebuah prasasti. Ia pun langsung saja mengaktifkan prasasti tersebut yang bertuliskan mengikutiku pasti mendapat kehormatan, sedangkan yang menentangku akan binasa. Lalu kita diperlihatkan kilas perjalanan dari seseorang yang meninggalkan Area Siji dan meneruskannya pada generasi muda. Dan kata Nili itu adalah Kaisar Kongming. Nili pun bertanya-tanya rahasia di balik Area Siji. Ditambah lagi reruntuhan kota Gulan, ada barang-barang yang ditinggalkan oleh Kaisar Kongming. Dan sebenarnya apa tujuannya? Kemudian terlihat Nili masuk ke dalam lautan kesadaran prasasti dan terlihat di situ ada Kaisar Kongming. Ia pun berbicara tentang kehidupan dan bertanya-tanya bagaimana menurut Nili. Kemudian Nili pun merasa seharusnya Kaisar Kongming ada di sini, dan itu untuk memahami arti sebenarnya dari Tao. Nili pun menduga mungkin setelah pencerahan Kaisar Kongming ia pergi ke tempat lain. Nili pun terkejut, itu adalah teknik Siji. Sontak Nili pun langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya, dan ternyata kekuatan jiwa dan roh iblis Nili menjadi lebih kuat. Di saat itu Nili pun menjadi heran kenapa di kehidupan sebelumnya ia tak pernah mendengar seseorang yang luar biasa berbakat. Di situ Kaisar Kongming pun meramal bahwa ada 5 orang yang sangat berbakat, dan itu akan mendapatkan teknik Siji sejatinya. Setelah hal tersebut, Nili pun bertanya-tanya siapa 4 orang lainnya yang akan mendapatkan teknik Siji. Lalu tiba-tiba saja muncul seorang yang mendekati Nili. Dikatakan oleh Nili ia tak bisa menyadari kehadiran orang tersebut. Terlihat orang tersebut melihat prasasti. Ia pun mengatakan ia tak tahu Kaisar Kongming. Ditambah lagi kenapa Kaisar berbicara liar seperti itu. Sontak Nili pun langsung menyerangnya. Namun serangan tersebut justru menembusnya. Nili pun menduga mungkin dia pewaris teknik selanjutnya. Namun ternyata ia tak mengerti sama sekali apa yang dikatakan oleh Kaisar Kongming, dan justru ia malah merusak prasasti. Tak lama ia pun langsung pergi begitu saja. Setelah itu Nili pun heran. Terlebih kata Nili hanya 5 pewaris dan hanya 1 yang menang pada akhirnya. Nili pun menyadari ia tak akan bisa mengatakan hal ini pada siapapun, dikarenakan ini bisa menyebabkan masalah. Tak lama Nili pun kembali pada teman-temannya. Kemudian Nili pun beralasan ia lama dikarenakan hanya menemukan ramuan dan tak menemukan batu roh. Lalu mereka pun akan mencari kembali batu roh. Terlihat Nili menyuruh Weinan untuk bergabung dengan roh iblisnya dan memeriksa apa ada prasasti kuno. Namun Weinan jangan terlalu lama. Weinan pun langsung bergabung dengan roh iblisnya dan ia pun langsung meluncur secepat angin. Di sisi Duze, ia pun menjadi curiga pada Nili, dikarenakan Nili yang tertarik dengan prasasti kuno. Setelah hal tersebut, tak lama Weinan pun muncul dan melapor pada Nili bahwa ia tak menemukan apapun. Namun di depan mereka ada sebuah desa. Lalu Nili pun akan pergi sendirian untuk mengeceknya. Sesampainya di sana, ternyata ada pemukiman dalam skala yang besar. Terlebih kata Nili, sepertinya ada lebih dari puluhan ribu orang di sini. Lalu Nili pun melihat sesuatu yang ternyata itulah seorang pekerja yang disiksa oleh penjaga. Di saat itu Nili pun tahu mereka sedang menambang, dan itu adalah batu kasar dari kristal merah darah.
Nili pun tak menyangka ada tambang kristal merah di sini. Terlihat Nili pun berniat melihat-lihat kembali. Namun tanpa diduga, Nili pun dicegah oleh wanita bersayap. Kemudian Nili pun memberitahu bahwa ia hanya musafir yang tak sengaja lewat. Terlihat Nili pun mengetahui bahwa ia adalah keluarga sayap perak. Diketahui keluarga sayap perak menghilang di zaman kegelapan. Ditambah lagi Nili pun mengetahui tentang sejarah keluarga sayap perak. Dan sayap perak menjadi simbol dari darah bangsawan. Terlebih gadis ini ada di kultivasi emas bintang 5. Lalu wanita itu pun bertanya, Nili siapa dan berasal dari mana? Kalaupun Nili musafir, kenapa Nili berbicara dengan bahasa ulan? Lalu Nili pun beralasan bahwa kakek dan neneknya adalah keluarga sayap perak. Dan Nili adalah yang selamat dari zaman kegelapan. Terlihat wanita itu memikirkan mungkin yang dikatakan Nili adalah benar. Dan itu dari sejarah yang ia tahu. Nili juga memberitahu namanya adalah Leido dari keluarga sayap perak. Sontak wanita itu pun merasa keluarga perak memang margalai. Pada akhirnya wanita itu pun percaya apa yang dikatakan oleh Nili. Dan ia akan melapor pada raja. Dan Nili hanya harus mengikutinya. Diketahui nama wanita tersebut adalah Hongyu. Nili pun bertanya pada Hongyu apa benar dia dari keluarga sayap perak. Dan itu benar adanya. Lalu Hongyu pun memberitahu di pegunungan ini ada total 13 keluarga. Dan dari 5 keluarga teratas adalah musuh keluarga sayap perak. Mendengar hal tersebut, Nili pun menjadi terkejut. Dikarenakan banyak yang selamat dari zaman kegelapan. Kemudian mereka berdua pun sampai di istana keluarga sayap perak. Mereka berdua pun menuju ke dalam istana. Di saat itu Nili pun menjadi heran. Di atas pohon benar-benar bisa membangun istana yang besar. Terlihat Nili pun melihat seseorang yang sedang disiksa. Dikatakan oleh Hongyu ia adalah bajingan. Ternyata ibunya dari keluarga sayap perak, namun menjalin hubungan dengan keluarga naga hitam. Dan jadilah aib seperti dirinya. Terlebih keluarga naga hitam adalah musuh terbesar keluarga sayap perak. Dan ini pantas untuknya menerima siksa setiap hari sebagai contoh. Lalu Nili pun menyadari bahwa sayap naga hitam lebih kuat daripada sayap perak. Lalu Hongyu pun melapor pada ayahnya. Sontak Nili pun merasa bahwa aura ini adalah seorang di tingkat legenda. Namun dari nafas ini Nili juga merasa bahwa hidup ayah Hongyu tidak lama lagi. Kemudian Hongyu pun menjelaskan pada ayahnya bahwa ia adalah Leido dari keluarga sayap perak. Tapi ayahnya tak percaya karena keluarga sayap perak dulu kacau karena monster. Raja pun bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Apakah ia mata-mata dari keluarga lain? Namun Nili meyakinkan bahwa ia benar dari keluarga sayap perak. Dan ia adalah yang selamat. Namun tetap saja raja tak percaya dan menyuruh penjaga untuk menyeret Nili keluar. Sontak Nili pun berubah menjadi roh bayangan iblisnya. Dan ia pun membuktikan tentang identitasnya, bahwa ia dari dunia luar. Melihat hal tersebut, raja pun menjadi heran dengan roh iblis milik Nili. Dan mungkin benar bahwa Nili dari dunia luar. Tapi tetap saja itu tak bisa membuktikan kalau Nili tidak dikirim oleh keluarga lain. Namun Nili menambahkan ia tahu garis keturunan keluarga sayap perak. Lalu Nili pun menjelaskan bahwa orang-orang dari keluarga sayap perak hidupnya kurang dari 60 tahun. Di situ Nili pun punya solusi untuk itu. Tapi raja tetap saja tak percaya apa yang dikatakan oleh Nili. Dan sebenarnya tujuan Nili menemukan keturunan sayap perak dan itu untuk memenuhi keinginan nenek moyang untuk memecahkan masalah umur yang cuma sampai 60 tahun. Kemudian Nili pun menjelaskan tentang resep ramuan untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi terlebih dahulu Nili pun memberikan ramuan, dan itu untuk meredakan sakit raja. Lalu raja pun menyuruh merebus obat tersebut, dan ia pun langsung meminumnya. Sontak raja pun menjadi kesakitan. Tapi pada akhirnya raja pun menyadari ramuan surgawi tersebut bisa menghilangkan rasa sakit panjangnya. Di saat itu raja pun percaya pada Nili. Namun terlihat Nili tak mau memberitahu resepnya. Sontak Nili pun langsung dicengkeram oleh raja. Dikatakan oleh Nili ia harus meluangkan waktu untuk mencari resep yang cocok. Dan itu untuk menyembuhkan penyakit raja tersebut. Kemudian pada akhirnya raja pun percaya sepenuhnya pada Nili. Dan ia akan mengadakan pesta untuk menyambut Leido. Tapi Nili pun menyadari bahwa ia tak bisa meninggalkan Ning-Erdan yang lainnya. Di saat itu Nili pun langsung meminta pada raja untuk membawa teman-temannya.
Dan raja pun setuju akan hal tersebut dan menyuruh Hong Yu untuk menemani Leido. Kembali pada Piao dan yang lainnya. Tak lama mereka didatangi oleh Leido dan Hong Yu. Mereka pun heran pada Nili yang telah mengganti namanya. Namun pada akhirnya mereka pun mengerti dan ikut bersama ke istana keluarga sayap perak. Sesampainya mereka di sana, semuanya tampak senang di perjamuan. Nili pun bersama yang lainnya minum bersama raja. Dikatakan oleh raja bahwa ia menjadikan Leido sebagai tamu kehormatan di wilayah keluarga sayap perak. Lalu Nili pun meminta pada raja untuk menyerahkan pengkhianat keluarga. Dan itu untuk menguji obat yang akan diminum oleh raja. Pada awalnya raja pun menjadi marah. Namun pada akhirnya raja pun setuju akan hal tersebut. Kemudian penjaga pun membawa pengkhianat ke hadapan Nili. Setelah itu, Nili pun memberikan beberapa pil untuk penjaga. Dikatakan oleh penjaga, kekuatan pengkhianat tersebut ada di tingkat emas bintang 3. Setelah penjaga pergi, Nili pun menanyakan tentang namanya. Terlebih kata Nili, ia bukan dari keluarga sayap perak. Pada akhirnya, ia pun memberitahu namanya, yaitu Duan Jian. Terlihat Nili pun menawarkan Duan untuk membalas dendam atas apa yang ia alami selama ini. Sontak ia pun bersumpah akan setia pada Nili kalau Nili memberikan kesempatan membalas dendam. Setelah itu Nili pun memberikan pilih hijau pada Duan. Terlihat di situ Duan ia tak takut Nili meracuninya. Terlebih Nili pun yakin orang seperti Duan tak akan berkhianat jika ia sudah tulus dan yakin. Lalu Nili pun menawarkan Duan menjadi super kuat. Namun diketahui Duan harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan. Dan ternyata Nili akan merangsang darah Duan dan ia akan mencapai level legenda. Tapi itu harus dibayar melewati rasa penyiksaan selama 10 hari. Dan Duan setuju akan hal tersebut. Di saat itu Nili pun menyadari ia harus membantu Duan. Kemudian Nili pun menggunakan jarum untuk membuka pembuluh darahnya. Dan selama 10 hari Duan harus bertahan dari rasa sakit tersebut. Terlihat suara siksaan tersebut dilaporkan oleh penjaga pada raja. Dikatakan oleh Hong Yu ia curiga pada Nili. Namun ayahnya mengatakan ketika ia bisa mengetahui resep lengkap dari Nili, belum terlambat untuk membunuh Nili. Kita diperlihatkan Duan sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Dan itu adalah efek dari pil yang diberikan oleh Nili. Setelah hal tersebut, Piao dan yang lainnya pun muncul. Mereka mau bertanya apa Nili benar menguji obatnya pada Duan. Nili pun mengatakan ia hanya memberi kesempatan pada Duan. Lalu Nili pun menyuruh semuanya berlatih saja. Namun Piao pun memberitahu bahwa kristal darah yang sebelumnya sudah dikumpulkan sudah dihabiskan oleh Ning Er. Kemudian Nili pun menyadari bahwa sekarang kekuatan jiwa Ning Er semakin lebih kuat. Terlebih yang lainnya pun akan segera menyusul. Dikatakan oleh Nili ia akan mengumpulkan kristal merah darah. Dia juga akan pergi ke pertambangan. Dan itu untuk menemukan batu roh. Setelah hal tersebut, terlihat di pertambangan ada seorang anak yang melindungi kakeknya. Diketahui kakeknya sedang disiksa oleh penjaga. Namun ketika penjaga tersebut akan mencabuk kembali, muncullah Nili. Nili pun langsung saja menahannya. Lalu Nili pun memperkenalkan dirinya sebagai tamu dari keluarga sayap perak. Tak lama setelah hal tersebut muncul kembali Hong Yu. Ia pun mengatakan bahwa itu benar, bahwa Leido adalah tamu kehormatan. Diketahui nama penjaga itu adalah si Kongju. Ia pun memberitahu agar Leido tak ikut campur masalah ini. Terlebih Hong Yu pun menanyakan kenapa Leido membela mereka yang hanya budak. Terlihat ia juga mengancam Nili. Kalau Nili melakukan hal tersebut itu tak bagus. Terlebih kata Nili ia kekurangan bahan obat dan ia ingin mengambil anak tersebut. Namun Hong Yu bilang bahwa mereka hanya budak. Ternyata mereka sudah dicap segel darah. Kalaupun mereka lari, tak lama mereka akan mati. Mendengar hal tersebut, Nili pun menjadi terkejut. Ditambah lagi setelah segel darah ditanamkan akan disiksa setiap malam. Lalu Nili pun menanyakan nama anak tersebut. Tapi tiba-tiba saja Nili memberikan anak tersebut kultivasi. Dan itu tergantung dirinya sendiri. Setelah itu Nili pun pergi dan ia pun berkata dalam hatinya banyak ketidakadilan di dunia ini. Dan ia pun punya rencana agar lebih baik keluarga sayap perak tak perlu ada lagi. Kemudian terlihat Nili menandai setiap pohon. Ia pun menandainya dengan mantra. Setelah selesai Nili pun mendatangi Ning Er. Terlihat Ning Er selesai berkultivasi.
Terlebih Neng Er menanyakan tentang 6 titik akupuntur. Lalu Nili pun menjelaskan tentang titik akupuntur tersembunyi. Namun ternyata jika Nili menyebutkan titik akupuntur itu sulit ditemukan. Kemudian Nili pun akan menunjukkannya pada Neng Er. Di saat itu Nili pun langsung saja menunjukkannya, yaitu di bagian dahi 1 inci dari sisi bawah pinggang. Namun ketika Neng Er ingin tahu di mana lokasinya, ternyata itu di bawah gunung aktif milik Neng Er. Di saat itu Neng Er pun langsung saja mengingat kejadian sebelumnya ketika ia diobati oleh Nili. Terlihat pipi Neng Er pun langsung menjadi memerah. Setelah hal tersebut, Piao pun muncul dan ia pun menjadi salah tingkah dikarenakan melihat hal tersebut. Lalu Piao pun memberitahu bahwa barang yang diinginkan oleh Nili sudah ada. Nili pun langsung pergi untuk melihatnya. Kemudian terlihat Raja mengatakan bahwa 60 batu roh sudah siap untuk digunakan oleh Nili. Lalu Nili pun akan berangkat untuk menemukan resepnya. Terlebih Nili juga akan dikawal oleh master dari keluarga saya Perak. Ditambah lagi teman-teman Nili akan dijaga di istana keluarga Perak. Ternyata Nili akan dikawal oleh 5 master tingkat emas. Namun Nili mengatakan 2 orang saja sudah cukup. Namun di situ Raja tetap kekeh dan Nili dikawal 5 orang. Di situ Nili pun punya permintaan, yaitu membawa Duan Jian untuk mencoba obat yang didapatkan oleh Nili. Dan Raja pun setuju akan hal tersebut. Dan batu roh nanti akan dibawakan kepada Nili. Setelah hal itu Nili pun pergi. Terlihat Raja pun menjadi curiga pada Nili. Namun dikatakan oleh Hong Yu, selama teman-teman Nili ada di istana, Leido pasti akan kembali. Terlebih lagi, Raja pun berambisi menghancurkan keluarga lain. Diketahui itu setelah penyakit keluarga saya Perak berhasil disembuhkan. Setelah hal tersebut, terlihat Nili pun memberitahu Neng Er dan yang lainnya. Di situ Nili membuka peta dan ia pun menunjukkan rute untuk melarikan diri. Dan ternyata itu di saat pembantaian. Terlebih mereka pun harus mengingat rute itu. Dan teman-teman Nili mengerti akan hal tersebut. Di keesokan harinya, terlihat Nili pun didatangi pasukan Raja. Dan itu untuk mengawal Nili. Kemudian ketua pasukan pun memperkenalkan dirinya. Terlihat Nili pun ingin mengecek batu roh. Penjaga itu pun langsung saja memperlihatkannya. Terlebih 50 batu roh lainnya ada pada cincin ruang. Namun ketika Nili akan mengambilnya, sontak penjaga itu pun langsung tak memberikannya. Di saat itu Nili pun mengetahui bahwa penjaga tersebut sudah diberitahu untuk tidak memberikannya pada Nili. Kemudian si Kong Ju pun terlihat menendang Duan Jia dan menindasnya. Sontak Duan Jia pun akan mengamuk. Di saat itu Nili pun menyadari kalau terus seperti ini latihan Duan Jia akan terhapus. Dan Nili langsung menghentikannya. Nili mengatakan kalau Duan Jian terus disiksa, maka Nili hanya membuang pil untuk menyembuhkannya. Setelah hal tersebut, Nili pun tak menyangka bahwa Duan bisa menahannya. Kemudian Neng Er dan yang lainnya pun mengingatkan Nili untuk berhati-hati. Sementara itu ketika Nili berangkat, terlihat Raja melihat Leido dan ia pun akan membunuh Leido ketika ia kembali membawa penawar itu. Hal itu pun didukung oleh Hong Yu. Namun ternyata yang ingin Raja habisi adalah Duan Jian. Dikarenakan jika tadi habisi, Raja merasa tak nyaman. Berpindah pada para pengawal Nili, terlihat mereka sedang menghabisi para hantu merah. Diketahui mereka menghalangi jalan. Terlihat si Kong Ju yang melihat hal tersebut, ia pun menjadi kesal dan menyalahkan Nili. Pada akhirnya ia pun turun tangan. Dan itu untuk menghabisi para pasukan merah tersebut. Setelah itu Nili pun menyuruh Duan Jian beraksi. Sontak Duan Jian pun langsung lepas dari rantai emas hitam. Terlihat si Kong Ju yang melihat hal tersebut, ia pun terpercaya dan menyuruh bawahannya cepat habisi Duan Jian. Para penjaga pun langsung menyerang Duan Jian. Namun tak disangka tubuh Duan Jian sangatlah kuat. Di situ Nili pun tahu bahwa ras naga milik Duan Jian bahkan lebih kuat dari baja. Di saat itu si Kong Ju pun menanyakan maksud dari Nili. Namun kata Nili, ia hanya melihat Duan Jian membalas dendam. Dan itu tak ada hubungannya dengan Nili. Lalu Duan Jian pun mencekik salah satu penjaga. Di saat itu ia pun langsung mengingat ketika orang tuanya ditindas oleh Raja dan juga keluarga saya Perak. Terlihat Duan Jian pun akan menghabisi mereka semua yang telah menindas kedua orang tuanya.
Terlihat Nili yang melihat hal tersebut, ia pun mengerti keadaan Jian. Ia juga mendukung Jian untuk membalas dendam. Kemudian Nili pun berubah menjadi panda dan ia pun langsung saja menyerang si Kongju. Sontak si Kongju pun menyadari telah ditipu oleh Nili. Setelah itu si Kongju pun ketakutan ketika ia akan dihabisi oleh Duan Jian. Si Kongju pun meminta ampun pada Duan Jian. Namun Duan Jian tentunya tak akan pernah memberikan ampun. Pada akhirnya si Kongju pun tak takut dan ia akan melawan Jian. Dan itu memakai kristal darah merah. Terlihat Nili pun mengetahui bahwa kristal tersebut belum dimurnikan dan pastinya memiliki efek yang besar. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Terlihat Duan Jian langsung bangkit. Sementara itu si Kongju pun menjadi kecil dikarenakan efek dari kristal merah. Di saat itu ia pun berniat kabur. Namun Duan Jian tak membiarkan hal tersebut. Duan Jian pun langsung saja menyerangnya menggunakan api naga hitam. Terlihat Nili yang melihat hal tersebut, ia pun menjadi terkejut. Terlebih lagi, ia pun tak menyangka Duan Jian ada di tingkatan ini. Diketahui bahwa itu lebih kuat dari ledakan Ying yang milik Nili. Setelah hal tersebut, dikatakan oleh Duan Jian bahwa Nili telah memberikannya kesempatan balas dendam. Dan sekarang Nili adalah tuannya. Kemudian Nili pun mengambil cincin si Kongju. Dan ternyata di dalam cincin tersebut ada 50 batu roh. Terlebih dengan batu roh, kita bisa pergi dari sini. Dan 10 hari lagi adalah pembantaian keluarga saya perak. Di saat itu Nili pun menyuruh Duan Jian untuk mencari 4 cincin ruang lainnya. Dan tentu saja untuk mengambilnya. Terlihat di situ Duan Jian menjadi ragu. Namun pada akhirnya ia menurut apa yang dikatakan oleh Nili. Dan mereka pun akan menjarah. Kemudian Nili pun bertanya pada Duan Jian, seperti apa keluarga di pegunungan ini? Jian menjelaskan ada 13 keluarga. Terlebih lagi 3 keluarga terkuat adalah salah satunya keluarga saya perak. Terlebih lagi mereka memiliki masing-masing di tingkat legenda dan emas hitam. Dan selebihnya hanya di tingkat emas. Nili juga menambahkan dari 13 keluarga siapa yang paling layak. Dikatakan oleh Duan Jian, keluarga Shen Yen adalah yang paling baik, yaitu di antara 13 keluarga. Ditambah lagi, keluarga Shen Yen bergabung dengan keluarga lainnya. Dan tentu saja untuk melawan keluarga saya perak. Terlebih lagi, 13 keluarga tersebut memiliki pasar masing-masing. Namun, 13 keluarga lainnya setuju menyerahkan yurisdiksi pada keluarga Shen Yen. Kemudian, Nili pun akan pergi, yaitu ke kota perdagangan. Dan mungkin saja ada yang bisa mereka temukan. Namun, Jian memperingati. Ternyata di sana banyak mata-mata, dan itu dari keluarga lain. Terlebih lagi, jika Nili ketahuan, ini pasti akan berakhir. Lalu, Nili pun mempunyai solusi, yaitu penyamaran dengan menggunakan lumpur awan. Setelah mengoleskan lumpur awan, terlihat mereka berdua terlihat tua dan jelek. Berlanjut, mereka berdua pun berjalan di pasar kota. Di situ Nili pun menjadi terkejut dikarenakan melihat pasar kota yang begitu makmur. Terlebih lagi banyak makanan yang melimpah, dan itu adalah hal yang paling berharga di pasar tersebut. Dikatakan oleh Nili ia butuh makanan, namun ia juga membutuhkan yang lain. Kemudian tak lama muncul pasukan keluarga saya perak. Terlihat mereka membawa sesuatu. Di saat itu Nili dan Jian mengikuti mereka. Ternyata mereka menjual peti itu para pedagang. Setelah itu Nili pun melihat barang-barang itu. Dan ternyata ada batu roh naga. Dikatakan oleh Nili ia akan mengambil semua kristal merah. Sontak pedagang itu pun tak percaya apa yang dikatakan oleh Nili. Dan justru ia malah memeras Nili dengan membayar 2 kali lipat. Sontak Nili pun langsung membayarnya. Di saat itu Nili pun bertanya pada Jian, apa Jian tahu jenis kristal tersebut. Jian pun tak tahu. Ternyata kristal tersebut adalah harta karun. Nili pun menyuruh Jian pergi dan tukarkan kristal merah dan menukarnya dengan batu roh dan yang lainnya. Jian pun mengerti akan hal tersebut. Setelah itu Nili pun berjalan dan tanpa sengaja ia melihat kristal yang sedang dijual.
Diketahui itu merupakan kristal Feng Shui yang legendaris. Dikatakan oleh penjual tersebut bahwa itu merupakan harta yang diturunkan oleh keluarganya. Sebenarnya ia pun tak ingin menjualnya. Dikarenakan ia butuh, ia pun menjualnya. Ia pun menawarkan harganya ada 5 kantong biji-bijian. Mendengar hal tersebut, ia pun menjadi terkejut dikarenakan harganya sangat murah. Terlebih kristal tersebut bisa meningkatkan kekuatan jiwa dan itu beberapa kali lipat. Lalu Nelly pun tahu bahwa penjual itu tak tahu kegunaan kristal Feng Shui. Kemudian penjual itu menurunkan harganya yaitu 2 kantong biji-bijian. Pada akhirnya Nelly pun memberikan penjual tersebut 20 kantong biji-bijian. Sontak ia pun sangat senang dikarenakan bisa membayar upeti pada keluarga saya perak. Mendengar hal tersebut, Nelly pun kesal dan ia akan membantai keluarga saya perak dalam 10 hari. Berpindah pada duluan Jian, terlihat dia pun menggunakan peti batu jiwa naga. Di saat itu, Nelly pun langsung mengambil beberapa dan kata Nelly, batu jiwa naga bisa meredam kekuatan jiwa Jian. Nelly pun menambahkan akan memilih roh iblis yang cocok untuk Jian. Lalu mereka pun akan pergi untuk menemukan harta karun lainnya. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah dan melihat-lihat barang. Kemudian mereka pun pergi ke atas dan terlihat ada sebuah pedang api hitam. Nelly pun langsung saja menanyakan berapa harganya, tapi ternyata pedang tersebut hanya bisa dibarter. Sontak Nelly pun memberikan pil asosiasi, namun pedagang tersebut memanfaatkan keadaan dan meminta 200 pil jiwa untuk menukarkannya dengan pedang api hitam. Dan pada akhirnya Nelly pun mendapatkan pedang tersebut. Namun ia justru memberikannya pada Jian dikarenakan itu cocok untuknya. Lalu pedagang itu pun menghampiri Nelly dan mengatakan bahwa Nelly adalah seorang alkemis. Nelly pun membenarkan hal tersebut. Pedagang itu pun langsung mengenalkan dirinya bahwa ia adalah Lifu. Ia juga menanyakan nama Nelly dan keluarganya. Di situ Nelly pun menjaga rahasia dan pedagang itu tak perlu tahu tentang Nelly. Terlebih lagi, Lifu juga menawarkan Nelly, yaitu menjadi alkemis di keluarga Shenyan. Namun Nelly pun bilang ia tak ingin dibatasi. Ia kemari untuk memilih barang yang ia suka. Mendengar hal tersebut, Lifu menjadi heran pada Nelly. Lalu Nelly pun pergi ke atas. Di saat itu ia pun dihalangi. Pada akhirnya ia pun bisa masuk. Dan ia pun tahu tak banyak orang yang boleh naik ke atas. Terlebih pastinya banyak harta yang langka sebelum era kegelapan. Kemudian Nelly pun mengecek gulungan. Di saat itu terlihat ada orang yang mempersilahkan Nelly untuk mengeceknya. Nelly pun menyadari pastinya ia dipanggil oleh Fu sebelumnya. Lalu Nelly pun mengecek gulungan tersebut. Diketahui gulungan itu mencatat teknik gulungan yang legendaris. Namun gulungan itu sudah rusak, tapi Nelly bisa memperbaikinya. Nelly pun menanyakan harganya. Nelly mengatakan dia bisa membacanya, tapi tanpa diduga gulungan tersebut diberikan secara gratis. Terlihat Nelly pun tak mau, ia pun ingin menukarnya dengan botol pil. Hal itu pun membuat pemuda tersebut, ia pun ingin merekrut Nelly dalam keluarganya. Setelah itu, pemuda itu pun tahu bahwa ini merupakan pil pemadaman jiwa, dan ia pun langsung menerimanya. Terlebih di masa depan, dikatakan oleh Nelly bahwa ia ingin berbisnis dengan keluarga Shenyan. Lalu Nelly pun ingin mengecek harta karun yang lainnya. Kemudian pemuda itu pun menunjukkan harta langka yang lainnya. Di saat itu Nelly pun melihat barang yang langka, dan ternyata itu adalah senjata tanpa atribut. Diketahui senjata itu dengan mudah bisa menembus pertahanan lawan. Ditambah lagi itu juga tidak terlihat. Sontak Nelly pun mengatakan ia harus membelinya. Namun pemuda tersebut bilang bahwa ia tak ingin menjualnya dikarenakan itu adalah amanat dari tetua klan. Nelly memberitahu bahwa senjata tersebut adalah kristal Dewa Tianyi. Terlebih untuk mengaktifkannya butuh seorang master yang tidak mempunyai atribut jiwa. Ditambah lagi kalaupun terus menyimpannya itu tak berguna. Terlihat di situ Nelly membujuk pria tersebut agar mau membatarnya dengan pil pengeras jiwa. Kemudian pemuda itu pun ingin 100 botol pil pengeras jiwa.
Namun Nili mengatakan ia hanya punya 50 botol. Di saat itu, pemuda itu pun menawarkan 50 botol untuk membuatnya di keluarga Shenyan. Sontak Nili pun mengatakan bahwa ia tak ingin dibatasi. Terlebih lagi Nili juga menambahkan yaitu pil api merah. Namun pemuda tersebut ingin 3 pil api merah, dan pada akhirnya mereka pun bersepakat. Lalu Nili pun mengatakan ia akan datang kembali jika keluarga Shenyan memiliki harta yang langka. Setelah hal tersebut, mereka berdua pun pergi. Ketika di jalan, Jian pun mempertanyakan kenapa Nili menukar pil dengan barang yang tak berguna, dan itu tentu saja membuat rugi. Sontak Nili pun menunjukkan ribuan pil dan Jian bisa memakainya. Setelah itu mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Terlihat di situ Nili membuka gulungan. Terlihat ia pun menggunakan obat pembersih, dan itu untuk membaca tulisan kuno tersebut. Diketahui ternyata ini adalah kutukan terlarang yang legendaris. Terlebih lagi itu bisa memanggil binatang kuno. Nili pun menjelaskan bahwa banyak dunia lain yang kita tinggali, seperti dunia dimensi. Dan kata Nili, dunia dimensi banyak salju petir dan yang lainnya. Ditambah lagi mantra terlarang pemanggil diketahui itu untuk memanggil makhluk terkuat dari dimensi ini. Namun jika kekuatan pemanggil tak cukup, ternyata itu bisa di luar kendali. Jian pun menduga bahwa Nili tak mungkin berbohong padanya. Lalu Nili pun mengecek pisau terbang. Ternyata umur pisau tersebut sekitar 10.000 tahun. Di saat itu Nili pun mengalirkan kekuatan jiwanya pada pisau itu, dan ternyata tiap pisau terbang memiliki nama lengkap yang berbeda. Di saat itu Nili pun menjelaskan bahwa tujuan teknik Tianyi adalah untuk menyembunyikan kekuatan ini. Terlebih lagi sekarang kekuatan jiwa juga sudah melekat pada pisau terbang. Kemudian terlihat Nili langsung menunjukkannya bahwa ini adalah senjata rahasia. Setelah hal tersebut, Nili pun menyuruh Jian untuk beristirahat di kamarnya. Sementara itu, Nili berkultivasi bersama pisau terbang. Nili pun menyadari ia akan mencapai emas bintang 2 dalam beberapa hari. Terlihat Jian juga berkultivasi, dan kata Nili, darah naga Jian akan membantunya naik ke rank emas hitam. Terlebih fisik Jian sebanding dengan master tingkat legenda. Namun jika kultivasinya mencapai tingkat emas hitam, di saat itu Nili pun menyadari cepat atau lambat ia akan memberikan kesempatan besar bagi Jian. Nili pun sadar bahwa ia tak bisa mencapai puncak sendirian. Terlebih lagi Nili pun harus mengandalkan seseorang. Sama halnya seperti yang Kaisar Kongming katakan pada Nili, yaitu tentang kehidupan. Di keesokan harinya Nili dan Jian bersiap untuk menjemput Ning Er dan yang lainnya. Di saat itu terlihat ada kakek tua. Kakek tua itu pun mudah mengalahkan pria besar. Di saat itu Nili pun menyadari bahwa kakek tua itu ia ada di tingkat legenda atau selebihnya. Nili pun tahu pak tua tersebut adalah salah satu pewaris Kaisar Kongming. Namun Nili pun menjadi khawatir. Jika ia ketahuan bahwa ia juga pewaris Kaisar Kongming, ia pasti akan mati. Terlihat Nili pun memberitahu Jian bahwa kakek tua tersebut seorang master. Di situ Jian juga merasakannya. Terlebih lagi Nili tak menyangka di neraka ini ada orang seperti itu. Terlihat Nili pun berambisi. Sebelum kembali ia harus mencapai tingkat emas hitam. Sementara itu di istana keluarga sayap perak, Raja pun mengatakan setelah penyakitnya sembuh ia harus mencari cara untuk berjaya kembali seperti dulu. Setelah itu terlihat pelayan raja menjatuhkan minuman. Di saat itu raja pun tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Di sisi lain terlihat Nili dan Jian mereka sudah sampai di istana, dan pembantaian akan segera dimulai. Tentu saja bersambung di season 5. Dan ini merupakan Trust of Demons atau Punyo Senji. Walaupun kita sudah memasuki ending dari season keempat ya. Terima kasih buat kalian semua yang selalu mensupport channel ini. Dan tentu saja yang belum subscribe silahkan subscribe. Lonceng jangan lupa itu ya, dipencet loncengnya. Jangan lonceng sekolah dipencet gitu. Dan juga yang sudah subscribe juga lonceng juga. Jangan lupa itu lonceng. Karena kalau setiap Imam Tanto mengupload video pasti ada notifikasi kalau kalian lonceng gitu, oke? Dan terima kasih buat kalian semua ya, baik-baik di sana dan sehat selalu ya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time.